Kenalkan, nama saya Rosa Simbolos, kelas D19D3, NIM 3119102111, mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tentang OSI Layer. OSI adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization di Eropa pada tahun 1977. OSI Layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar atau protokol standar yaitu TCP atau IP. Protokol sendiri merupakan format aturan tentang proses pertukaran informasi antara komputer dengan menggunakan TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol. Sementara IP adalah sistem alamat dalam jaringan internet yang dihubungkan oleh TCP. Bagian-bagian dari layer OSI adalah 1. Physical layer, 2. data link layer, 3. network layer, 4. transport layer, 5. sensation layer, 6. presentation layer, 7. application layer. Physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, atau seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, tingkat ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Lapisan pada dasar dari ketujuh OSI layer bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bitstream. Physical layer mencakup sebagai peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Bitstream bisa dikatakan sebagai data digital, bentuknya tak kasat mata dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmisikan melalui media fisik. Contoh data digital seperti tegangan listrik, frekuensi radio, frekuensi internet, cahaya, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah data link layer. Data link layer berfungsi untuk bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame. Selain itu, pada tingkat ini terjadi koreksi kesalahan perangkat keras atau seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer beroperasi. 3. network layer. Network layer berfungsi mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router switch layer. Network berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer berfungsi untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan atau routing. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Berikutnya adalah transport layer. Transport layer berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada tingkat ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan akses atau acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya.
sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar dapat saling mengoptimalkan. Juga memastikan data tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika gagal. Yang berikutnya adalah session layer. Session berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di tingkat ini juga dilakukan resolusi nama. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data jaringan dengan baik. Session layer mengirimkan data melalui pos-pos. Contohnya untuk mengirim 100 data session layer bisa mengatur penempatan pos setiap 10. Jika setelah mencapai 50 tiba-tiba jaringan putus, maka pengiriman data bisa diulangi dari pos terakhir. Berikutnya adalah presentation layer. Presentation layer berfungsi untuk menerjemahkan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam tingkat ini adalah perangkat lunak, rediator, atau redirection software, seperti layanan workstation atau dalam Windows NT, dan juga network cell atau semacam virtual network computing atau VNC, atau remote desktop protokol atau RDP. Presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu, atau dengan kata lain mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Presentation layer berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat komputer, melakukan enkripsi data dari perangkat sumber, lalu mendeskripsinya pada perangkat penerima. Berikutnya adalah aplikasi layer. Aplikasi layer berfungsi untuk sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian pesan-pesan kesalahan protokol yang berbeda dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Tahap ini berhubungan langsung dengan pengguna. Aplikasi layar merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya aplikasi layar adalah penghubung antar perangkat dan sistem komunikasi. Contoh saat ini mengirim surat, program email seperti Gmail akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan bisa dikirim. Disinilah aplikasi layer berlangsung melibatkan protokol HTTP, SMTP, FTP, dan Telnet. Sekianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Terima kasih.